Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini izinkan saya mengiringi 7 hari wafatnya Ibunda Haja Irmawati binti Haji Danil, sekaligus memperingati maulidnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan, hendaklah kita tutup semua aib daripada almarhum dan almarhumah selama hidupnya. Beberapa saat sebelum Allah wafatkan beliau, almarhumah dan anaknya telah bernazam mensembelih seekor kambing dan akan menyantuni anak yatim. Tetapi Allah berkehendak lain, telah dilaksanakan penyembelihan seekor kambing, dan pada sore hari ini keluarga juga mengundang untuk anak yatim disantuni pada sore hari ini. Masuk acara yang kedua itu sambutan dari Sohibul Musibah yang akan disampaikan oleh Bapak Alfi Danil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar Sahibul Musibah mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Besar harapan kami kepada bapak dan ibu, sekiranya almarhumah ini mempunyai kekilafan, mempunyai kesalahan yang memberatkan dunia dan akhirat, dari lubuk hati yang dalam kami mohon keikhlasan bapak dan ibu untuk memaafkannya. Kami sekiranya terdapat kekilafan, terdapat kesalahan, mulai dari penyambutan dan lain-lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya pembacaan Yasin Tahlil dan Maulid ditutup dengan doa. Untuk Ustadz Nur Ali dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Mari kita bersama membaca surah Yasin dan tahlil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء عصيناه في إمام مبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك ما رأينا العيسى حدنت صلوات الله عليك كل ما في الكون هاموا اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الأولياء وبركاتهم وبحرمة آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وشيخنا وشيخ مشايخنا وبزيارتنا هذه أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة وأن تشف مرضانا مرضى الله والباطن وأن تيسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل موصل ثواب مثل ثواب ما قرأنا من سورة ياسين ومن القرآن العظيم خصوصا هدية إلى روح وحجر مواتب بنت جدامي وروح جدامي بنت جدامي دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Wa khususan almarhumah Haja Irmawati
binti Haji Danil ghafarallaha wa dhunubaha ghafarallahu lahum wa dhunubahum satara uyubahum waghfir lana wa lahum syai'ul lahum. Al-Fatihah. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin ahil karim Kiai Haji Sadli Hamidi, Kiai Ustadz Asror Bakri LC, segenap para guru, para asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar almarhum almarhumah Ibu Haja Irmawati beserta segenap rumpun keluarga yang lainnya, syukur alhamdulillah. Sore hari ini pula anak-anakku semuanya yang semoga dirahmati. Mohon maaf Bapak, Ibu dan Saudara, hampir saja lupa karena saya keluar rumah tuh dari pagi, dari 3:30 ada kuliah subuh. Kuntil anak pulang saya keluar gitu loh. Kuliah subuh, dari kuliah subuh terus Baitul Amal Rawabada, terus lanjut lagi Ibu yang saya hormati ke Tambun Bekasi sampai zuhur jam PA Gang 20, langsung ke Blok D Gang 4 depan Kecamatan Koja, kelar asar. Pikir asar nggak ada kegiatan, saya langsung dijemput nongkrong di Sate Maranggi itu yang di Cempaka Putih sono. Baru mau nyendok ditelepon, Pak Ustadz, ya Allah. Jadi dari sana Cempaka Putih kemari naik Grab back ngebut, saya bilang, Pang saya tambahin 10.000 sampai ke Kebon Bawang ya, jangan pakai rem, saya bilang begitu. Alhamdulillah sampai di sini, alhamdulillah masih turut serta mendoakan almarhumah Ibunda Haja Irmawati. Kematian bukanlah suatu yang mengkhawatirkan. Bagi orang-orang yang beriman, kematian itu adalah suatu ketenangan. Sehingga kalimatnya al-mautu rohatan, mati itu adalah istirahat. Saya tanya sama Bapak semua yang hadir, Pak pengen istirahat? Bu pengen istirahat? Orang nanya kok, nggak usah jawab pengen apa enggak, gitu aja. Kata Nabi, al-mautu rohatan, mati itu adalah pengen istirahat? Jawab pengen, takut mati. Artinya bahwa Allah mengatakan mereka-mereka yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang-orang yang tercinta. Maka kalimatnya adalah roji'un, pulang yuk. Kalau orang yang namanya pulang yuk itu berarti udah siap. Beda dengan yang namanya turja'un, berarti dipulangin. Sekarang saya tanya lagi sama Bapak, mau pulang apa dipulangin? Bu, mau pulang apa dipulangin? Pulang. Di mana-mana yang namanya pulang itu seneng, yang namanya pulang itu bahagia. Kenapa? Karena bekalnya lengkap, persediaannya adalah cukup. Maka orang yang meninggal dunia itu sesungguhnya adalah senang dan gembira. Kenapa? Apalagi sudah menginjakkan kakinya ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Karena jaminannya adalah al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah. Makanya Bunda Haja Irmawati yakin dijamin masuk surganya Allah karena sudah menunaikan ibadah. Apalagi hadis Nabi mengatakan kalimatnya, ayyumam ro'atin matat wajaujuha radin dakhalal jannah. Seorang istri yang meninggal dunia, suaminya redho masuk surga. Makanya saya tanya sama Pak Haji, Pak Haji, ibu meninggal redho? Mau bilang redho tega amat gitu ya. Pak Haji harus redho. Ayyumam ro'atin matat wajaujuha radin dakhalal jannah. Seorang suami, seorang istri
meninggal dunia, suaminya redho, dakhalal jannah, masuk surga. Makanya Pak Haji cukup mengatakan, wahai istriku, selamat jalan, kau pergi untuk selama-lamanya. Insya Allah pintu surga menantimu, wahai istriku. Jangan seperti orang yang sebelah sono, istrinya meninggal dunia malah dia bilang begini, suami menangis sebelah mata sambil melirik, siapa gantinya? Astagfirullah. Kan kalau istri meninggal dunia, suami menangis sebelah mata, berarti kan begini tuh. Nggak ada Pak Haji, nggak model begitu ya Pak Haji ya. Ada juga seorang istri meninggal dunia, itu jenazahnya sang suami akan siap-siap mau melangkahi. Kata jamaah, jangan Pak Haji, jangan, diam, ini urusan gua. Kenapa emang? Karena ketika istrinya hidup, dia bilang, awas ya Pak, kalau nikah lagi, Bapak boleh nikah lagi, langkahi dulu mayat saya. Ini saya, istri saya lagi jadi mayat, saya langkahi. Ini saya ngomong begini menghibur Pak Haji aja ya Pak. Kalau orang Jawa bilang namanya segoro Pak Haji, artinya sigare nyowo, separuh napasku hilang. Walaupun seorang suami atau istri, kalau diantara satu pergi, pasti dia akan kehilangan. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sampai kalimatnya, ku tahu rumus dunia, semua akan berpisah, tetapi kan begitu ya ibu yang saya hormati. Maka hari ini mendoakan bukan cuma sampai 7 hari, tapi doakanlah sepanjang masa. Jasad boleh berpisah, tapi ruh tidak pernah berpisah. Hari ini jasad almarhumah tidak hadir, tapi ruhnya hadir. Dia nengok, melihat rumahnya, melihat sang istri tercinta, tetangga kanan kirinya mendoakan. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan, mal mayyitu fil qabrihi kal gharikil mutaghawwis. Mayit di dalam kubur adalah seperti orang yang berenang menanti doa. Maka sore hari ini didoakan. Kalau yang namanya 1, 3, 7, 40 itu hanyalah formalitas. Tapi doa yang sesungguhnya, setiap kali selesai sholat kita bacakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Maka anak-anaknya, keluarganya yang ditinggal terus mendoakan. Jasad boleh berpisah, tapi ruh tidak pernah akan berpisah. Maka ketika kita ingat sang bunda, kita sebut namanya Bunda Hajah Irmawati. Masuk ke dalam hati ini yang kadangkala air mata tidak terasa mengalir. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, Nabi mengatakan dalam sabdanya yang lain, Atani Jibril, datang menghampiriku malaikat Jibril, Isma Sikta fa innaka mayitun. Silakan kau hidup di dunia ini seperti apa, tapi suatu saat kan kau menjadi mayat, akan menjadi bangkai. Kalau sudah menjadi mayat, apa yang dipersiapkan? Yang pertama, dimandikan. Kenapa harus dimandikan? Jawabnya, karena nggak bisa mandi sendiri. Salah. Kenapa harus dimandikan? Karena orang yang sudah terbujur kaku jadi bangkai aja harus bersih. Kenapa kita tidak mau membersihkan diri? Yang dimaksud bersih adalah bersih dari hadas dan najis, bersih dari makanan yang haram. Bersihkan. Orang yang sudah meninggal dunia aja harus dibersihkan. Maka kalau ada orang yang meninggal dunia waktu malam Pak, itu langsung dimandikan malam supaya besok pagi dia bersih, tinggal disolatkan. Ini meninggalnya malam mau dimandiin nggak boleh. Jangan dimandiin, nanti pagi kotor lagi. Emang malamnya sahur dia. Padahal kalau meninggal malam dimandiin langsung, keuntungan. Orang yang datang nggak cuma zikir doa, tapi nyolatin Allahu Akbar, nyolatin seperti itu. Setelah dimandikan apa? Dibungkus dengan kain kafan. Kenapa harus dibungkus?
Bapak dan jamaah, memandikan, mengkafani bukan untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Orang yang mati nggak perlu dimandiin. Orang yang mati nggak perlu dibungkus. Sekarang orang yang meninggal dunia nggak dimandiin, emang dia protes? Kok gue belum dimandiin? Nggak perlu dia dibungkus. Karena orang meninggal nggak perlu dibungkus. Kenapa nggak perlu dibungkus? Bukan buat dia membungkus jenazah. Buat siapa? Buat kita. Makanya kalau nggak dimandikan, nggak dibungkus, almarhum nggak bakalan dosa yang hidup. Kenapa harus dibungkus? Karena yang mati aja masih harus menutup auratnya. Kenapa yang hidup tidak mau menutup auratnya? Jadi dibungkus ya dibungkus aja. Ini kadangkala udah dimandikan lalu mau dibungkus, kadangkala saya nggak pas sama yang mandiin. Pernah ibu saya meninggal dunia dibungkus lalu dipakein alis, dipakein bibir. Saya bilang sama yang mandi, jangan pakai begitu. Emang ibu saya mau kondangan apa? Pakein bibir, pakein alis, udah nggak usah pakein bedak kayak begitu. Emang mau kondangan apa? Dimandikan percuma, mau dimasukin ke dalam liang yang kotor. Dibungkus percuma. Karena dibungkus itu bukan buat yang mati, tapi buat yang hidup. Maka ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, ada yang teriak, dibuka ininya, pocongnya dibuka. Saya tanya, Pak, kalau nggak dibuka boleh apa enggak? Bu, kalau nggak dibuka boleh nggak? Siapa bilang nggak boleh? Loncat-loncatan itu kan kata sinetron. Kalau nggak dibuka loncat-loncatan katanya kayak gitu. Itu termakan sinetron. Boro-boro mau loncat-loncatan, wong menghadapi munkar nakir aja keder. Kalau mau ngetes besok di kebun bawang ini ada yang meninggal dunia, tali pocongnya jangan dibuka, biarin aja. Bilang sambil diomong, almarhum mohon maaf, saya nggak buka ya tali pocongnya karena sama Ustadz Jailani nggak boleh. Kalau memang mau marah datengin aja rumahnya ya. Ayo, siapa yang mau datengin? Almarhum datang? Enggak, setan itu. Orang tua kita, saudara kita enggak datang nakutin, enggak. Bagaimana dia mau datang kok? Seandainya dia datang tidak berbentuk dan tidak berwujud, hanyalah suatu aroma yang menyenangkan hati ini. Ketika malam Jumat dia datang, dia melihat, wahai orang yang menempati rumahku, adakah engkau mengirimkan doa untukku? Wahai anakku, wahai suamiku, adakah engkau? Kalau nggak ada yang ngirimin doa, dia pergi ke masjid, ke majelis-majelis zikir doa, disebut namanya, ada kalimat Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, dia senang. Tapi kalau tidak ada, dia akan merasa sedih. Maka penghuni rumah ini, almarhum nanti malam Jumat datang dia, jangan pernah tidak mendoakan, baca doa, kirimkan doa. Kalau memang tidak, hantarkan suguhan, hantarkan makanan ke masjid, paling tidak adalah seteguk air. Sebagai apa? Sebagai bagian daripada doa. Maka almarhum senang. Kenapa? Karena banyak yang mendoakannya. Sehingga orang yang meninggal dunia setelah dibungkus lalu disolatkan. Saya tanya, Pak, kenapa sholat jenazah nggak pakai ruku, nggak pakai sujud? Karena bukan sholat pengabdian, tapi adalah sholat penghormatan. Kenapa? Orang yang meninggal dunia aja masih butuh Allah. Kenapa kita yang hidup jauh dari Allah? Jadi kematian itu adalah jadi contoh. Maka ketika sholat jenazah tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Beda suatu kisah. Ada jenazah yang akan disolatkan. Itu semua yang nyolatin, yang ikut nyolatin adalah orang kantor. Tapi ada satu orang pakai gamis, pakai udeng-udeng, padahal orang goblok tolol. Begitu orang goblok tolol ini didorong-dorong suruh jadi imam. Saya nggak bisa, saya nggak bisa. Tapi karena didorong-dorong akhirnya mau. Begitu sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud. Begitu pakai ruku, pakai sujud ditanya, Ustadz, kok sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud? Apa jawabnya? Saudara, ketahuilah bahwa jenazah ini banyak dosanya. Jadi sholatnya pakai ruku, pakai sujud. Jamaahnya goblok juga, cuman manggut-manggut. Oh, kayak gitu. Maka sholat ini bukan sholat pengabdian, tapi adalah sholat penghormatan. Baginda Rasul Muhammad
lahir diucapkan selamat, meninggal dunia diucapkan selamat. Kenapa? Karena Allah yang bilang. Jadi kalau ada yang tanya, siapa yang nyuruh maulid? Allah. Apa kata Allah? Surah Maryam ayat 15. Salamun alaihi yauma wulida. Salam sejahtera atas dilahirkannya engkau. Maka yang namanya solawat itu adalah mengucapkan selawat. Bagi yang hidup kita ucapkan selamat ulang tahun. Tapi bagi Nabi Muhammad lahir kita ucapkan sallallahu ala Muhammad. Ya, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Lalu ayat ini lanjutan. Wassalamun alaihi yamut. Salam sejahtera atas kematiannya. Jadi orang meninggal dunia, Nabi meninggal dunia dibilang selamat. Sekarang di Gangpor ada yang meninggal dunia. Fulan bin Fulan meninggal. Lalu bapak bilang alhamdulillah. Kira-kira keluarganya marah nggak? Marah. Tapi Nabi bilang begitu karena kematian itu tenang. Dan saya pernah ngalamin orang meninggal dunia bilang alhamdulillah. Pak Ustadz, ada apa? Bapak udah seminggu sakaratul maut. Iya, terus mohon ke rumah Pak Ustadz, barangkali didoain Pak Ustadz. Doain suruh cepet mati gitu. Ya enggak Pak Ustadz, doain. Karena yang minta jamaah akhirnya saya datang. Begitu saya datang, saya bawa 4 lembar daun bidara Arab. Bukan bidara Cina, bidara Arab. Saya bawa taruh di mangkok, lalu saya bacain ayat kursi sampai kalimat wala yauduhu. Mudah-mudahan cepet mati, mudah-mudahan cepet mati. Tapi didoainnya nggak banyak orang, dalam hati doang kayak gitu. Diusap. Kenapa? Karena badannya udah habis, dagingnya habis, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah begitu diusapin semua, saya bilang udah doain aja, mudah-mudahan Allah beriin yang terbaik. Begitu jam 1 malam ditelepon. Assalamualaikum Pak Ustadz, ada apa Fahri? Pak Ustadz mau ngasih tahu, alhamdulillah Bapak mati, katanya itu kan anak kurang ajar kayak gitu. Kenapa? Karena memang Bapak dan Saudara, jadi dalam kesempatan ini juga saya ajarkan satu doa yang Bapak udah hafal semua. Sebelum assalamualaikum itu ada doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, fitnahnya hidup. Orang hidup difitnah wajar, tapi orang mau mati difitnah. Bapaknya udah koma, semuanya dikumpulin, nggak jadi mati. Akhirnya anak pada pulang lagi ke daerah masing-masing. Besok dikasih tahu lagi, bapak lu bener-bener nih mati. Begitu bapak anaknya pada datang, nggak jadi lagi mati. Begitu yang ketiga, ini bener bapak lu nih udah koma bener. Anaknya bilang apa? Ntar aja mak, saya datangnya kalau bener-bener bapak udah mati. Kan anak kurang ajar tuh. Tapi kalau anak yang baik, ketika bapaknya dalam keadaan koma, yang pertama dia bisikin di telinga kanan, cukup punya anak 3 soleh soleha. Ketika bapaknya koma, emaknya koma, dibisikin kalimatnya Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang kedua bisikin di telinga kanannya, telinga kirinya, idza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kadzibah. Yang ketiga megangin di kakinya sambil nangis, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak emaknya yang lagi koma, innalillahi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Daripada punya anak cuman 2, dua-duanya nggak ada yang pada ngerti agama. Bapaknya koma, yang ada dia bilang, Pak inget Pak inget Pak. Bapaknya bingung mau ngomong apa, inget Pak. Yang satu bilang Pak, nyebut Pak. Bapaknya bingung, yang ada nget. Begitu ingat bapaknya ngomong, Tong, kalau bapak mati, ruko di jalannya sudah Sudarso ada 8 pintu, jangan sampai dijual. Emang punya siapa Pak? Punya Cina goblok.
Itu namanya bapak mau mati aja masih ngikuk kayak begitu tuh. Makanya bapak dan saudara, sore hari ini walaupun saya bawa senyum, saya bawa ketawa, sesungguhnya tetap hati ini menangis. Maka orang yang beriman itu lahir diucapkan selamat, meninggal dunia juga selamat. Maka wahai keluarga Bunda Haja Irmawati, jangan hanya iringi kepergian Bunda dengan derai air mata, tapi iringilah juga dengan alunan doa, zikir dan salawat. Insya Allah akan meringankan siksa kubur sang Bunda tercinta. Semoga Bunda Haja Irmawati Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan alam kuburnya, anak cucu suami tercinta diberikan berkah panjang umur, sehat walafiat, bisa mendoakan ibunda tercintanya. Ala hadihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan almarhumah Bunda Haja Irmawati binti Haji Danil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita istighfar, mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan sore hari ini Allah ampuni dosa kita semua. Istighfar, ikuti saya semua. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut, 'alaiha nub'asu insyaallah minal aminin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma balligh wa usil sawaba ma qara'nahu mata li ruhi sayyiduna Muhammad wa ila ruhi almarhumah Haja Irmawati binti Haji Danil. Allahumma ighfir laha warhamha afiha wa'fanha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabtinna ba'daha. Waghfir lana walaha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum, mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji bizal harami haramil ihsan wal hasani nahnu ziranum bizal harami haramil ihsan wal hasani. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a as-sa'ni wa darani. Untuk ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a
الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فتى يزيد رد العالم يا أحيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bapak-bapak jamaah tahlil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian rangkaian acara mengiringi 7 hari wafatnya Ibu Hajah Irmawati binti Haji Danil. Kami mewakili keluarga besar daripada almarhumah mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Hanya Allah yang dapat membalasnya. Kami hanya manusia, tempatnya dosa dan hilaf. Mohon maaf apabila penyambutan kami dan jamuan kami kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan kita doakan untuk Bapak Haji Dasrul dan keluarga serta anak-anaknya, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, luaskan rezekinya, rezeki untuk berbagi, baik berbagi itu berbentuk sedekah maupun hadiah, agar saat-saat seperti ini, saat almarhumah meninggal dunia, hendaknya setiap tahunnya dihaulkan, karena menyantuni anak yatim itu sangat dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi kita itu sangat dekat dengan anak yatim. Apabila anak yatim itu berdoa kepada Allah, doanya anak yatim itu langsung menuju arasnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab antara anak yatim dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga almarhumah Hajah Irmawati binti Haji Danil diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan untuk anak-anaknya semoga dijadikan anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.